Halo, apa kabar kalian? Ya kan? Kali ini aku nggak sendirian ya kan? Kali ini aku mau ngejelasin tentang after salesnya ya kan? Yang bakalan aku tanyakan di masnya yang mungkin lebih paham ya kan? Jadi untuk after salesnya sendiri mas, kira-kira seumpama nih dari teman-teman dia itu jauh dari dealernya, jauh dari kalau seumpama ada servis, itu sebenarnya yang diservis apa aja sih sebenarnya? Kalau untuk Alfa Servo sebenarnya servisnya itu mudah sih, cuman hanya dua aja yang harus diservis, yang terutama untuk oli untuk untuk gear ya, dan yang kedua fan belt, karena ini langsung penggeraknya pakai fan belt dulu gitu, dari mesin langsung dari dinamo ke fan belt. Oh gitu. Berarti kalau seumpama kalau setauku sih untuk olinya mungkin dia pakai oli Gardan ya, karena dia pakai GVT juga mungkin, tapi dipakai dengan paten. Mungkin kayak gitu sih mungkin. Nah, kalau seumpama untuk oli Gardan sih sebenarnya dia nggak kayak oli mesin sih. Kalau sama oli mesin itu kan dia tiap 3.000 km sekali ya kan, dia harus ganti. Kalau nggak ganti dia pasti bakalan rusak di engine-nya lah, di pistonnya yang kencang. Kalau karena ini kan enggak, jadi mungkin cuman pelumasan di transmisinya aja, mungkin gitu mas ya? Betul. Oh gitu, oke. Soalnya memang kita bisa lihat sendiri dari produknya itu kan dia pakai single arm, jadi dia dari sebelah kanannya dia itu clean banget ya kan. Bahkan kalau seumpama kita lihat sini tuh dia kayak ngegantung gitu loh, jadi kelihatan elegan banget kayak gitu. Seumpama dari garansinya sendiri kan kita dari baterai nih ya kan, dikatakanlah baterai itu kan biasanya usianya nggak lama gitu ya kan, dan itu bisa kayak kadang ngedrop atau hamil kayak gitu ya kan. Kalau seumpama untuk baterainya sendiri kira-kira dia dapat garansi nggak sih? Dapat garansi. Baterainya kita 3 tahun atau 25.000 km. 25.000 km. Betul. 25.000 km. Itu kalau seumpama melihat acuan dari video yang pernah aku bahas ya kan, kalau seumpama kita jalan 3.000 km aja, itu sama aja kita save dengan uang itu 1.200, maksudnya 1.200.000 ya kan. Karena pada biasanya motor konvensional itu bensinnya 1 liter itu buat 30 km. Kalau seumpama kita ngambil 3.000 km, berarti kan ada 100 liter ya kan. 100 liter dikali harga bensin sekarang itu berapa ya, kayak gitu keuntungannya. Jadi kalau seumpama 25.000 berarti 25.000 km berarti jauh banget mas. Kalau seumpama nih dari baterainya sendiri, kalau dari 3 tahun dia udah lewat ya kan, dari kan masa garansinya selesai. Setelah itu baterainya ya mohon maaf terus rusak, kalau nggak gitu ada insiden terus kebakar kayak gitu, harganya berapa kalau untuk baterainya sendiri? Per baterai harganya 10 juta. 10 juta. Berarti kalau sama 2 baterai dia 20 juta ya kan? 20 juta. Tapi sebenarnya harga baterai 20 juta itu sebenarnya wajar mas, karena aku sendiri pernah ngebahas tentang baterai lithium. Dia itu orangnya ngerakit sendiri dengan kapasitas 24 ampere 60 volt. Beda kan kalau sama baterai ini kan kita lihat itu kisaran berapa tadi? Itu 74 volt ya kan? Nah, kemarin itu aku tanya kisaran 60 volt 20 ampere. Jadi kan lebih kecil hari ini. Itu harganya kisaran 5,8 juta. Ya, kalau seumpama ini tuh 10 juta, aku rasa sih worth it sih. Wajar karena dia dari packingnya aja udah bagus sekali kayak gitu. Kalau seumpama boleh tahu baterainya itu kayak gimana sih Mas? Kira-kira baterainya itu modelnya besar kayak SLA gitu, apa dia lithium kayak gitu ya kan? Kira-kira gimana? Baterainya ada di sini. Oke, jadi dia itu baterainya ada 2 ya kan, dia ada di sebelah kanan. Ya seperti yang aku jelasin kemarin ya kan, dia itu ada 2 baterai. Nah untuk di bagian soketannya yang di mesin itu ada di bawah situ, ada di belakangnya sini, kayak gitu. Nah ini untuk spesifikasi baterainya antara 74 volt 24 ampere ya mas ya, segitu mas ya. Oh gitu. Nah setelah itu kalau seumpama nih mas ya kan, seumpama kita pakai antilalah ya kan, sekok depan itu dia kayak ada rembesan oli kayak gitu. Soalnya karena kita mengacu dari produk sebelumnya ya kan, dimana dia itu sekok depan itu sering bocor, bahkan dia itu bunyi jedak-jeduk kayak gitu ya kan. Nah kalau seumpama untuk unit ini sendiri, kalau seumpama ada hal tersebut, kira-kira ada garansinya nggak sih? Kita ada garansi, kita ada waranti untuk part itu selama 2 tahun atau 20.000. Untuk 20.000 ya kan? Betul. Oh
Berarti itu bisa ke cover ya kan? Kalau seumpama kita pakai dilalah ya kan, dari skok depan itu bocor gitu masih bisa ke cover berarti ya. Kalau seumpama Mas, kalau untuk servisnya sendiri kayak gimana sih Mas? Yeah. Apa memang ada kita di bagian Alfa Servo itu dia udah ngecover kayak sama servis rem ya kan, sama servis skalanya kayak gitu kan, after salesnya gitu kira-kira ada nggak sih kayak gitu? Ada. Jadi Alfa ini ada yang namanya free service 2 tahun atau 20.000. Jadi untuk free service ini untuk jasa dan apa segala macam itu udah free dari Alfa. Jadi tinggal pakai. Oh, berarti kita sebagai customer gitu ya, kita nggak perlu khawatir lagi ya kan. Jadi hampir mirip kayak produk motor konvensional kayak produk Jepang kayak gitu ya. Oh, gitu. Berarti sebenarnya kalau sama dari brand Alfa Servo ini sebenarnya dia udah mulai proper ya. Maksudnya aku bisa katakan dia itu udah hampir, dan dia tuh mungkin dia mulai startup, jadi dia tuh mulai bikin gebrakan baru dan dia bener-bener bikin konsep motor itu memang bener-bener motor gitu, motor listrik kayak gitu, bukan yang dia itu cuman kayak motor sekedar dia itu jalan berdasarkan listrik kayak gitu. Kalau ini enggak, jadi semua dari baterai, dari dinamo, dari spare part yang lainnya itu dia semua udah di cover dan dia udah menjamin ya kan 2 tahun bahkan ya Mas ya. Iya, 2 tahun. 2 tahun ya kan, bahkan 2 tahun itu enggak bentar cuy. 2 tahun itu lama, apalagi kalau seumpama kita pakai mobilitas yang jauh banget. Oh ya Mas, kalau seumpama nih Mas, teman-teman itu kan kadang ada yang rumahnya di kayak di pedesaan, di pegunungan kayak gitu kan. Kalau seumpama nih ini dipakai buat tanjakan dengan kondisi boncengan ya kan, itu kira-kira mampu nggak sih kayak gitu? Mampu banget Gitu Mas. Banget. Apa memang sebelumnya pernah dicoba gitu buat boncengan ya kan? Karena kan teman-teman banyak nih yang mengeluhkan sepeda listrik itu kalau buat tanjakan dia itu performanya menurun, bahkan dia nggak kuat gitu. Kalau selama ini pernah. Jadi selama ini kita juga pernah coba kita riding ke Cangar. Ke Cangar cuy. Yeah. Ke Cangar. Kalau sama kita orang Malang ya kan, kita tahu jalan ke Cangar nangis. Bahkan motor biasa aja kita kadang sering nangis cuy. Bahkan kalau sama produk ini, kalau sama ini kan dari Surabaya kan Mas ya? Surabaya. Ke Cangar berarti nutut baterainya. Nutut. Berarti sangat nutut. Jadi coba Mas, pengalamannya selama naik ke Cangar itu kayak gimana pas waktu pakai ini? Ini menarik banget sih ini karena memang kita harus tahu kayak gimana ya kan tentang produk ini ya kan. Jadi kalau untuk tanjakan, untuk Alfa Servo itu disarankan untuk mode berkendaranya pakai yang urban, jangan pakai yang eco. Karena kalau urban dia tarikannya sudah bagus. Oh, buat informasi sebenarnya di unit ini tuh ada 3 riding mode ya Mas ya? Ada riding mode. 3 riding mode ya, dimana riding mode-nya itu ada eco, ada urban, sama ada sport. Nah itu punya kayak fleksibilitas sendiri-sendiri. Jadi dia punya karakter sendiri-sendiri. Oh berarti kalau di urban itu di tengah-tengah gitu Mas ya? Tengah-tengah itu udah enak banget. Oh udah enak banget. Kalau buat nanjak-nanjak, buat nyalip-nyalip tuh enak. Oh gitu. Kalau buat santai di tengah-tengah kota, di kampung atau di mana itu eco cukup. Eco cukup. Kalau seumpama nih Mas, kalau seumpama kita ridingnya itu kan ada 3 riding mode ya kan. Yeah. Nah kalau seumpama kita pakai eco sama pakai sport, itu kira-kira berpengaruh nggak sih sama jarak tempuhnya? Sangat berpengaruh. Oh. Tergantung tangan kita untuk gitu, ngegasnya. Ya kan? Jadi buat kalian yang sering gini ya kan, ya itu jangan salahkan kalau nggak sampai 125 km. Itu. Jadi kalau sama kalian pingin hemat ya kalian jangan langsung gini-gini gitu, harus pelan-pelan. Ya berarti mirip kayak motor ya Mas ya. Kalau sama kita gasnya terlalu gede kan otomatis lebih boros. Iya, mirip banget sama motor konvensional. Jadi semakin kita gasnya dalam, semakin boros motor itu. Gitu. Oh gitu. Jadi kita banyak banget ya pengalaman ya kan. Bahkan ini unit udah dipakai ke Cangar sih. Aku bahkan sebenarnya nggak begitu percaya ya kan sama Masnya ini. Tapi kalau kita lihat dari trip odometernya dia udah jalan 1.500 km ya kan. Ini memang agak nakal ini berarti unit ini. Memang liar ya kan. Kalau seumpama dari first impressionnya Masnya ini ya kan, saya kan selaku supervisornya kan juga pernah nyobain unit ini sama motor konvensional. Kira-kira apa yang jadi keunggulan, terus apa yang jadi minoritas dari sepeda ini ke sepeda konvensional kayak gitu Mas? Perbedaannya yang bikin Masnya itu gila ini keren banget, kalian itu harus nyobain karena ini tuh begini gitu. Kira-kira apa Mas?
Yang pasti sih looknya ya. Looknya motor ini tampilannya wah bener-bener keren. Memang keren sih. Memang aku akuin itu memang keren. Jadi kalau kita pakai di jalan, orang pada nontonin kita pasti. Itu pasti. Dan yang kedua, yang pasti motor ini kita nggak perlu ngantri di SPBU. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting ya kan. Jadi kita cukup cas aja di rumah dari 0 sampai 100% itu hanya 4 jam. 4 jam. Sudah full. Oh iya Mas, kalau sama kita ngomongin durasi pengecasan ya kan. Untuk durasi pengecasan itu berapa jam, lalu untuk biayanya kira-kira tuh kalau sama dikonversikan ke rupiah itu berapa rupiah kayak gitu? Kalau untuk pengecasan durasinya itu dari 0 sampai 100 hanya 4 jam aja. Karena ini ada 2 baterai gitu. Jadi kalau ngecasnya cuma 1 baterai ya cuma 2 jam. Karena ada 2 baterai jadi 4 jam. Oh gitu. Kalau sama mau untuk biayanya aja nih Mas, yang Masnya udah pernah cobain itu berapa? Kira-kira dari habis? Ya sebenarnya nggak sampai habis ya kan, tinggal berapa persen gitu. Kira-kira berapa rupiah? Untuk biaya casnya itu 2 baterai dari 0 sampai full itu hanya Rp8.000. Rp8.000 untuk kondisi 2 baterai? 2 baterai sampai full. Rp8.000 itu terhitung Rp8.000 itu ketika di rumah kah atau di pom bensin kah atau di mana? Kalau di pom bensin itu. Oh, di pom bensin. Pom bensin untuk sekarang udah ada berarti Mas ada untuk. Shell. Oh, berarti untuk SPBU Shell ya kan, SPBU itu nggak cuma Pertamina ya kan, ada Shell, ada Petronas, ada yang lain-lain, ada AKR, ada BR, BP dan lain-lain ya kan. Berarti di Shell itu udah tersedia buat motor listrik. Oh, gitu. Ya, berarti mungkin ya untuk saat ini di Indonesia ini udah mulai bangkit nih untuk kendaraan sepeda motor. Bentar, itu nyala apa enggak? Oh, nyala. Untuk motor listrik itu dia udah mulai bangkit ya kan. Jadi kita jangan khawatir sih untuk produk ini karena semua udah di cover ya Mas ya dari garansi. Betul. Garansi. Jadi beli tinggal pakai doang. Oh, beli tinggal pakai doang ya kan. Ya. Oh, gitu. Jadi untuk perawatan pun kita maintenance-nya ada nanti. Gitu. Untuk maintenance-nya berdasarkan kilometer atau bulan itu Mas? Ada bulan gitu, ada kilometer juga. Oh, berarti mana yang tercepat. Betul. Gitu Mas ya. Oh, gitu. Gitu. Oke. Untuk harganya sendiri nih Mas, dan kira-kira harus kemana sih kita belinya? Ya, kalau untuk masalah harga, kita untuk on the road Jawa Timur itu untuk Alfa Servo yang 2 baterai ini itu OTR-nya sekitar 43.950. 43.950. Oh, hampir 44 ya. Iya, anggap aja 44. Itu gitu. Setara sama motor apa Mas harga segitu? Kalau harga ADV segitu kah? ADV. Oh, ADV, setara sama ADV ya. Oh, gitu. Kalau untuk varian yang 1 baterainya? Kalau untuk varian yang 1 baterai itu sekitar 37.950. 37.950 berarti kurang lebih 38 lah. 38 juta. Mantepnya. Oh, 38 juta. Itu udah termasuk STNK kah atau sudah termasuk STNK? Oh. Jadi semua pengurusan STNK itu sudah termasuk. Oh gitu. Soalnya kan untuk unit punya aku yang sebelumnya itu kan dia masih off the road, jadi nggak ada STNK-nya dan dia itu masih berbentuk sertifikat kayak gitu. Jadi harus kita ngurus lari-lari ke Samsat kayak gitu. Berarti kalau untuk ini keluar dealer udah kondisi on the road. On the road udah ada STNK-nya. Udah ya. ada STNK. Kalau untuk apa namanya biaya pajaknya nih ya kan per tahun, kira-kira penasaran nggak sih? Kira-kira berapa Mas untuk pajaknya sendiri? Untuk pajak per tahun karena ini EV, jadi dapat subsidi dari pemerintah itu hanya sekitar 42.000 per tahun. Oh, 42.000. Kayak kita ganti oli ya kan. Kita ganti oli aja 58.000 sih. Ini bayar pajak setahun sekali itu 42.000 Mas ya. 42.000. Gila, 42.000. Kira-kira keberatan nggak sih ya kan? Kalau aku sih enggak sih. Ini kayaknya siapin dompet ini ya kan buat beli ini ya kan. Kayaknya harus ini. Untuk Masnya sendiri kira-kira kepengen nggak sih punya unit apa? Jangan-jangan Masnya sendiri udah punya unit ini kira-kira? Saya belum punya, ya. Cuman saya pengen banget punya. Oh gitu, iya siap. Soalnya memang kalau dilihat ini tuh udah proper banget. Dilihat itu udah proper banget. Dia udah looks-nya bukan cuma sekedar looks ya kan. Dia tuh dari segi semua komponennya itu udah mirip seperti motor. Jadi kalau semua kita di jalan raya itu memang feel-nya udah kayak motor Mas ya. Nggak kayak motor yang biasanya buat
main kayak sepeda listrik itu kan kerasa sepeda. Oke, buat kenceng di jalan oke, tanjakan oke. Iya, karena di unit ini sendiri dia udah ada mode busnya sendiri. Jadi kalau seumpama kita pencet gitu Mas ya, dia bisa kenceng. Kenceng. Batas waktu 20 detik. Oh, ada batas waktu. Jadi kita ketika busnya dipencet, otomatis kita gas itu langsung tarikannya kenceng. Oh, gitu. Oke. Keren ya kan. Oke, mungkin itu aja sih. Kalau sama teman-teman ada yang ditanyakan, langsung aja tanyakan ya kan. Mungkin bisa aku share, bisa aku balas ya kan. Bisa kita berbagi lah ilmunya gitu. Gitu Mas ya. Kalau sama ada apa-apa nanti kita bisa coba sharing lagi kayak gitu ya kan. Mas, terima kasih banyak waktunya Mas ya, udah dipinjemin ini, karena nanti aku juga bakalan tes ride ini unitnya ya kan. Sekenceng apa sih? Bener nggak sih sama apa katanya Masnya ini ya kan? Nanti kita coba aja. Oke, sekian dari saya. See you on next video.